Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah teks ceramah. Apa sih teks ceramah? Nah, sebelum kita membahas mengenai teks ceramah, kita akan bahas ceramah terlebih dahulu. Ceramah adalah penyampaian pesan, informasi, maupun pengetahuan yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya dan disampaikan di depan umum serta melibatkan banyak orang. Nah, kenapa sih harus dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya? Karena ceramah itu akan didengar oleh banyak orang. Jadi, agar tidak salah memberikan informasi seperti itu. Lalu, ceramah dapat disampaikan secara langsung ataupun media. Langsung berarti saat kita bertatap muka atau kita melihat langsung siapa penceramah seperti itu. Kalau media kita bisa dari televisi atau radio. Nah, ceramah memiliki 3 unsur. Yang pertama penceramah, yang kedua pendengar, dan yang ketiga materi. Penceramah adalah orang yang menyampaikan nasihat tersebut atau yang berpidato. Pendengar itu yang mendengarkan isi nasihatnya atau audiens, dan materi adalah itu naskahnya, naskah yang ditulis seperti itu. Nah, ternyata ceramah dan teks ceramah itu berbeda. Ceramah merupakan kegiatan berbicara di depan umum, jadi ceramah itu adalah praktiknya saat kita memang menyampaikan nasihatnya seperti itu. Kalau teks ceramah adalah transkripsi atau naskah dari kegiatan berbicara di depan umum tersebut. Jadi, teks ceramah itu adalah sebuah naskah atau sebuah tulisan sebelum kita melakukan berbicara di depan umum gitu. Kayak kalian kalau mau berpidato atau memberi sambutan, pastikan sebelumnya kalian punya coret-coret untuk apa ya yang mau saya bicarakan gitu. Nah, dari hasil coret-coretan itu disebut teks ceramah seperti itu. Tujuan teks ceramah. Teks ceramah memiliki 2 tujuan. Yang pertama tujuan umum. Tujuan umum itu untuk informatif atau memberitahukan, persuasif atau mempengaruhi, dan yang terakhir rekreatif atau menghibur. Sedangkan tujuan khusus yaitu memperjelas tujuan umum, bersifat lebih informasional, jelas, dan terukur. Nah, tadi di tujuan umum itu ada 3 ya, dia informatif, persuasif atau mempengaruhi, dan rekreatif atau menghibur. Nah, ceramah informatif itu menambah wawasan pendengar, contohnya ceramah tentang pahlawan. Misalnya, kalian pernah mendengar ceramah atau pidato mengenai para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Nah, itu sebagai informasi, oh ternyata misalnya Bung Karno ini tuh gini ya gitu. Nah, itu informasi. Atau kalian pernah datang ke suatu tempat atau museum dan ada yang memberikan penjelasan mengenai museum itu, berarti itu adalah informatif. Jadi kalian tahu nih, oh ternyata museum ini tuh dibuatnya karena ini atau dibuatnya seperti ini. Nah, itu adalah informatif. Yang kedua, ceramah persuasif, yaitu membuat pendengar percaya, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajakan penceramah. Contohnya cara bercocok tanam gitu. Atau untuk saat ini persuasif itu mengenai pakai masker, selalu mengikuti protokol. Nah, itu adalah persuasif. Jadi biar kitanya terpengaruh, oh iya nih kita harus selalu pakai masker mau kemanapun dan kapanpun. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir itu ada ceramah rekreatif, menghibur pendengar sehingga dalam ceramah tersebut dimasukkan unsur lelucon, anekdot, dan humor-humor. Contohnya saat jamuan makan malam, pertemuan kelompok atau pesta, atau bisa juga saat kalian reunian gitu. Jadi bahasa yang digunakan dalam ceramah rekreatif itu santai gitu. Ya, seperti itu. Nah, yang tadi tujuan khusus itu memperjelas tujuan umum. Ya, ingat ya, tujuan khusus itu memperjelas tujuan umum. Contohnya dalam
pidato mengenai stop plastik untuk menjaga lingkungan. Nah, tujuan umumnya ini kan kalau seperti ini berarti tujuan umum yang ceramah persuasif. Jadi untuk mengajak atau mempengaruhi agar pendengar itu bijak dalam menggunakan plastik gitu. Nah, tujuan khususnya apa sih? Jadi tujuan khususnya itu adalah bagaimana pendengar itu bisa sampai mengurangi plastik atau bisa sampai tidak menggunakan plastik. Jadi khususnya itu gitu. Kalau tujuan umum tuh hanya mengajak saja gitu. Masalah dilakukan atau tidak dilakukan itu belum menjadi masalahnya gitu. Nah, tapi kalau tujuan khusus dia punya khusus nih gitu. Ya, pendengar itu harus bisa mengurangi penggunaan plastik atau bahkan tidak menggunakan plastik sama sekali. Nah, itu. Jadi tujuan khusus itu lebih memperjelas tujuan umum seperti itu. Nah, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.